Pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi fisika yaitu suhu dan kalor. Secara singkat, suhu adalah derajat panas atau dingin suatu zat. Sedangkan kalor adalah salah satu bentuk energi yang dapat berpindah karena adanya perbedaan suhu, yaitu dari tinggi ke rendah. Suhu merupakan besaran pokok, sedangkan kalor merupakan besaran turunan. Pada video kali ini kita akan membahas 4 hal. Pertama, yaitu cara untuk mengkonversikan suhu dari Celsius ke satuan lainnya. Kedua, untuk menjelaskan salah satu jenis atau proses dari perpindahan kalor. Kemudian, kita akan menghitung jumlah dari kalor. Dan terakhir, yaitu pengaplikasian dari asas Black. Jadi, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita simak videonya. Nah, materi selanjutnya adalah mengkonversikan suhu dari satuan Celsius ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Caranya masing-masing berbeda. Seperti untuk di Fahrenheit, itu rumusnya 9/5 kali suhu di Celsius ditambah 32. Untuk Reaumur, 4/5 kali suhu Celsius. Dan untuk mengubah ke Kelvin, itu suhu di Celsius ditambah 273. Sekarang kita bisa konversikan suhu dari Celsius yang sudah kita ukur pada foto berikut ini. Jadi di sini kita berada di sekolah dan mengukur suhunya yaitu 29,2 derajat Celcius. Kita bisa menggunakan rumus yang tadi untuk mengkonversikan ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Jadi pertama untuk Fahrenheit-nya itu kita mendapatkan 84,56 Fahrenheit, 23,36 derajat Reaumur, 302,2 derajat Kelvin. Selanjutnya, untuk yang kedua itu adalah suhu di BIS. Di sini kita mendapatkan suhu 27,8 derajat Celcius. Dan jika kita ubah ke Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin, kita mendapatkan suhu 82,04 derajat Fahrenheit, 22,4 derajat Reaumur, dan 300,8 derajat Kelvin. Nah, suhu pada saat kita berada di luar ruangan itu lebih panas dibandingkan pada saat kita berada di ruangan ber-AC. Karena di ruangan ber-AC itu sudah terdapat AC yang mendinginkan udara sekaligus mengeluarkan panas dari dalam ruangan. Namun juga adanya radiasi di ruangan terbuka membuat suhunya itu lebih tinggi. Namun pada eksperimen kali ini suhunya itu perbedaannya hanya di bawah 2 derajat Celcius. Itu kemungkinan besar disebabkan karena cuaca pada saat mengukur suhu di sekolah itu sedang mendung, sehingga tidak banyak panas matahari yang terserap. Untuk materi fisika kali ini adalah perubahan wujud, di mana perubahan wujud itu dihasilkan oleh adanya kalor. Rumus dari perubahan wujud adalah Q atau kalor sama dengan M kali C kali delta T, di mana M adalah massa dalam gram, C adalah kalor jenis, dan delta T adalah perubahan suhu atau T2 min T1. Nah, di sini kita memiliki S yang suhu awalnya adalah minus 2 derajat dan sekarang S-nya berada pada suhu 0 derajat Celcius. Jadi untuk mencari Q dari S, Q1 adalah massa dari S-nya yaitu 77,5 gram dikali kalor jenis dari S yaitu 0,5 kal per gram dikali T2 min T1-nya alias suhu 0 dikurangi min 2. Jadi suhunya 2 derajat. Kemudian untuk Q2 adalah mencari keleburan dari S menjadi air. Itu rumusnya Q sama dengan M kali L atau massa kali kalor lebur. Kalor lebur dari S adalah 80. Jadi rumus mencari Q2 adalah 77,5 dikali 80. Kemudian untuk mencari Q3 atau air untuk menjadi uap itu memerlukan suhu dari air itu 0 sampai 100 sebelum menjadi uap. Nah, di sini terdapat ralat di mana suhunya itu tidak seharusnya menggunakan 100 derajat Celcius karena untuk menggunakan 100 derajat airnya itu harus benar-benar berubah menjadi uap. Sehingga untuk menggantinya kita di sini akan menggunakan suhu ruangan yaitu 25 derajat Celcius. 77,5 kali 1 kali 100. Kemudian kita dapat menjumlahkan semua Q tersebut, Q1 tambah Q2 kali tambah Q3 untuk mencapai total kalor yang dibutuhkan. Setelah kita ketahui massa S 77,5 gram, kemudian kalor jenis S 0,5 kalori per gram, kalor lebur S 80 kalori per gram, dan kalor jenis air 1 kalori per gram, kita dapat mengetahui nilai dari Q1, Q2, dan Q3. Jadi Q1 adalah M kali C kali delta T. Berarti massa kali kalor jenis kali
perbedaan suhu, yaitu 77,5 kali 0,5 kali 2, yang hasilnya adalah 77,5 kalori. Namun perlu kita ketahui juga bahwa satuan dari Q1 masihlah kalori. Kita perlu mengubahnya menjadi joule, sehingga kita bisa menggunakan rumus yaitu 1 kalori adalah 4,2 joule. Jadi kita bisa kalikan dengan 4,2 sehingga Q1-nya adalah 325,5 joule. Kemudian untuk Q2 itu rumusnya adalah massa kali kalori lebur, di mana kalori lebur S adalah 80 kalori per gram. Sehingga 77,5 dikali 80 adalah 6.200 kalori, dan kita konversikan ke dalam satuan joule, hasilnya adalah 26.040 joule. Untuk Q3-nya, untuk rumusnya sendiri sama seperti Q1, M kali C kali delta T, masanya masih sama 77,5 gram, dan C kalori jenis air itu adalah 1 kal per gram Celcius. Kemudian delta T-nya itu 25 derajat kurang 0 sehingga 25. Jadi hasil kalinya adalah 968,75 kalori. Dikali 4,2 jadinya 4068,75 joule. Sehingga jumlah kalori yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu es dari negatif 2 derajat Celcius hingga 25 derajat, yaitu air biasa, adalah Q1 tambah Q2 tambah Q3, hasilnya adalah 30.434,25 joule. Dan ini adalah grafik dari perpindahan kalor. Untuk materi yang terakhir adalah asas Black. Asas Black adalah sebuah prinsip termodinamika yang dikemukakan oleh Joseph Black. Pada dasarnya, asas ini mengemukakan jika terdapat dua buah cairan yang suhunya berbeda, kemudian dicampurkan, benda yang panas akan memberikan kalornya kepada benda yang dingin, sehingga suhunya akhirnya berada di antaranya. Untuk eksperimen kali ini, kami akan menuangkan kopi panas yang baru diseduh ke air yang bersuhu ruangan, kepada satu gelas yang berbeda dari gelas awal masing-masing minuman. Untuk pada eksperimen kali ini, kami akan mencoba untuk mencari kalor jenis dari kopi. Apakah berbeda dari kalor jenis air biasa? Kita pertama-tama harus mengetahui massa dari air dan kopi tersebut, kemudian suhu awal dari masing-masing air dan kopi. Di sini kita mendapatkan bahwa berat dari kopi ditambah gelasnya adalah 11,4 gram. Sedangkan berat dari gelas itu sendiri adalah 2 gram. Dan untuk massa air tambah gelasnya, kami menggunakan nilai yang sama, yaitu 11,4 gram. Untuk suhu kopi, kita mendapatkan 37 derajat Celcius. Dan untuk suhu airnya adalah 27 derajat Celcius. Dan step selanjutnya adalah untuk mencampurkan kopi dan juga air, sehingga kita bisa membuat campuran yang nantinya akan kita hitung suhunya, sehingga kita bisa menghitung berapakah kalor jenis dari kopi. Dan suhu dari campuran air kopi adalah 30 derajat Celcius. Nah, untuk mencari kalor jenis dari kopi, kita bisa menggunakan rumus asas Black, yaitu Q terima sama dengan I lepas. Dan jika dijabarkan, itu sama saja dengan rumus perubahan wujud, yaitu M kali C kali delta T. Dengan M1C1 TC min T1 adalah air, sama dengan M2C2 T2 min TC itu adalah untuk kopi. Jadi kita masukkan saja nilai-nilainya. Masanya keduanya sama, yaitu 9,4. Kemudian kalor jenis dari air itu 4,2 joule per gram derajat Celcius. Kemudian suhu campuran kurang suhu air itu 30 kurang 27. Dan suhu kopi kurang suhu campuran itu 37 kurang 30. Lalu bisa kita coret 9,4-nya karena mereka habis dibagi. Dan kita akan mendapatkan hasil 4,2 kali 3 sama dengan C2 kali 7. Kemudian 4,2 kita kalikan dengan 3, dan 7 kita pindah ruas ke kiri sehingga dibagi. Jadi 12,6 dibagi 7 adalah C2. Dan kita mendapatkan hasil bahwa C2 sama dengan 1,8 joule per gram derajat Celcius, atau 1800 joule per kilogram derajat Celcius. Jadi, kalor jenis dari varian kopi tersebut adalah 1800 joule per kilogram derajat Celcius. Sekarang, saya berada di luar ruangan yang tidak beratap. Saya merasakan
bagaimana teriknya matahari. Saya merasakan panas akibat adanya radiasi, yang merupakan salah satu macam perpindahan kalor. Radiasi adalah perpindahan kalor yang terjadi dalam berbentuk perambatan gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan adanya zat perantara atau medium. Contoh lainnya adalah pakaian yang kering setelah dijemur, tangan yang hangat dekat perapian.